Kita boleh bersyukur, kita bisa berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih lagi kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan, kami boleh datang ke tempat hadirat-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami semua dengan hati dan pikiran hanya mau memuliakan nama Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kebaktian ini dari mula sampai akhir. Tuhan memberkati Pendeta Yonas yang akan membawakan firman Tuhan pada saat ini. Kau urapi dia Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Pimpin Tuhan kebaktian ini dari mula sampai akhir. Kau pimpin juga rekan-rekan kami yang belum bisa hadir. Kami tidak mengetahuinya Tuhan, tapi Tuhan mengetahuinya satu persatu. Tuhan boleh memimpin juga rekan-rekan kami yang belum bisa hadir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Siap. Selamat berbakti, selamat bertemu kembali di rumah Tuhan. Kita akan mengalami Tuhan pada siang hari ini. Bila siapkan hati saudara-saudara untuk bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan, untuk bersama-sama kita menerima kebenaran firman Tuhan, dan bersama-sama kita akan diberkati Tuhan. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Siapkan hati saudara. Di hadirat Tuhan kita datang menyembah. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah. Ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu, Kau yang
siap memuji Tuhan hari ini? Haleluya. Dengan udara yang Tuhan berikan bagus ya hari ini ya, nggak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Tuhan begitu baik. Kita boleh beribadah saat ini itu karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Kita semuanya boleh sehat, boleh ada di hadirat Tuhan. Itu juga semuanya karena kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Kita akan memuji Tuhan bahwa Tuhan adalah gunung batu dan keselamatan kita. Haleluya. Bangkit berdiri saudara, saya jemput saudara untuk memuji Tuhan. Katakan di badai topan dunia, Tuhan adalah perlindungan kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Siang maupun malam, Tuhanlah
Amin. Biarlah kita mau terus untuk beribadah. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Siapkan hati saudara. Yang dapat beri hidup hanya Tuhanku, yang beri damai kekal hanya Tuhanku. Dia angkat orang berdosa dan jadikan sempurna. Puji namanya, dialah Tuhanku. Haleluya. Dapat hidup hanya Tuhanku. Amin. Yang beri damai kekal hanya Tuhanku. Dia angkat orang berdosa, angkat orang berdosa dan jadikan sempurna. Puji namanya, dialah Tuhanku. Saya jemput saudara bangkit berdiri. Dapat hidup hanya Tuhanku, yang beri damai kekal hanya Tuhanku. Dia angkat orang berdosa dan jadikan sempurna. Puji namanya, dialah Tuhanku. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia. Rajaku disanjung tinggi. Nyanyikan Yesus disanjung tinggi. Persilahkan namanya. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia. Rajaku disanjung Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang indah, hari yang mulia, hari yang Tuhan sediakan bagi kami untuk kami beribadah bersama-sama, untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu, dan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Berfellowship bersama. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami untuk waktu-waktu di mana sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kata-kata firman-Mu ini masuk dalam hati kami
mendapat tempat di hati kami, dan kami belajar sesuatu daripadamu, sehingga kami bertumbuh di dalam Engkau. Terpuji namamu Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Baik saudara, hari ini kita akan belajar dari surat Kolose pasal yang ketiga. We like to learn today from the book of Colossians, Epistle to Colossians, chapter 3, verses 1, 2, and 3. Supposed to be until verse 4, however, I think until verse 3 is good enough. Kolose pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Sudah dapat semua? Saudara? Belum dapat semua atau sudah dapat semua ayatnya atau tidak dapat semua? Colossians chapter 3 verses 1, 2, and 3. Try to download your Bible on your cell phone so that we may follow along the Bible reading every time we go to church, this church or another church, or in Indonesia or anywhere. Colossians chapter 3 verses 1, 2, and 3. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 3. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2. Set your mind on things above, not on things on the earth. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat 3. For you died and your life is hidden with Christ in God. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. The word of the Lord. As we read through Colossians chapter 3 verses 1, 2 and 3, we are given an advice. Begin by chapter 3 verse 1. If then you were raised with Christ. Sementara kita membaca dari surat Kolose pasal 3, maka kita diberi suatu nasihat yang dimulai dengan ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Saudara bisa lihat ada nggak perbedaannya ayat 1 antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Do you see any difference on Indonesian and in English? Is there any difference in verse 1 ayat 1? What's the difference? Really little, but it means a lot. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, if you then be risen with Christ, ada nggak perbedaannya? Ini khotbah semi Bible study ya, sudah ya. Nggak apa-apa ya. Do you see the difference? Yeah. What about the first word? Gimana dengan kata pertama? Karena itu. Dalam bahasa Inggris dikatakan if. What do you think? Is it the same or different? If and karena. Sama apa beda? Beda. Nah, saudara, memang di dalam terjemahan bahasa Inggris sebetulnya lebih tepat bukan if. In English supposed to be since, not if. Because if
means that could be risen up or not yet. If the word is if. However, in different translation it is correctly used since, and translated in Indonesian karena itu. Di dalam bahasa Inggris yang dipakai bukan karena itu. Di dalam bahasa Inggris yang dipakai adalah jika, yang mana terjemahnya kurang tepat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, kenapa kok ada kata karena itu? Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam Kolose pasal 2, surat Kolose pasal 2 menjelaskan kepada kita, when you read Colossians chapter 2, you will read about the unionship between Jesus and us. The unionship between you and I and Jesus Christ. Kalau saya membaca Kolose pasal yang kedua, saya bisa membaca di situ kesatuan antara Yesus Kristus dan kita sekalian sebagai gerejanya. Coba kalau kita membaca ya, dikatakan di situ di dalam ayat yang ke-13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaran dan oleh karena tidak disunat secara liar, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dikatakan ayat 13, and you being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, He has made alive together with Him. Siapa Him di situ? Yesus Kristus. Having forgiven you all trespasses. See, it is says together. Dikatakan ini bersama-sama, artinya kita disatukan oleh dan bersama dengan Yesus Kristus. Walaupun kita dulu mati karena pelanggaran dan dosa kita, Dia sudah menjadikan kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Jadi ada satu unionship, ada satu kesatuan antara Yesus Kristus dengan kita. Nah, kemudian dijelaskan juga di dalam Kolose pasal 2, rupa-rupanya gereja di Kolose ini ada masalah, saudara. Masalahnya apa? Gereja di Kolose ini ada orang yang datang dengan membawa ajaran-ajaran yang palsu. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat 18, janganlah kamu, pasal 2 ayat 18, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Siapa ini? Siapa ini? Let no one cheat you on your reward, taking delight in false humility and worship of angels, intruding into those things which he has not seen, vainly puffed up by his fleshly mind. So who are those? Siapa mereka? Siapa yang menyembah malaikat? Saya tanya, saudara orang Kristen menyembah malaikat? Enggak. Siapa yang menyembah malaikat kalau begitu? Siapa yang menyembah malaikat? Siapa Bu Robi? Orang-orang penyusup yang masuk ke dalam gereja dan mengajarkan ajaran itu kepada orang-orang Kristen di Kolose. Itu sebabnya kalau kita baca Kolose pasal yang kedua ayat 8 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. And therefore verse 8 chapter 2, beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit according to the rich tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. Jadi gereja di Kolose sedang menghadapi
masalah. Ada orang-orang yang sudah masuk dalam gereja dan mencoba menyesatkan mereka, dan mereka mencoba untuk menyembah malaikat. And the church in Colossae has been distracted by the false teacher who came into the church and trying to bring distortion to the church and trying to teach to the church that they need to worship angels. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Kolose, kamu sudah dipersatukan dengan Kristus loh. Jangan mau ikut-ikut sama mereka. And therefore, Apostle Paul saw the necessity to remind the church in Colossae, to remind them once again, the church in Colossae, Colossians, do not let those false teachers bring distortion to the teaching of Jesus Christ. You have been united with Jesus Christ. And therefore, chapter 3 verse 1. Karena itu ada pasal 3 ayat 1. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Itu sebabnya di dalam pasal 3 ayat 1 dijelaskan kepada kita apa sih tugas kita, apa sih tanggung jawab kita, apa sih PR kita setelah kita dipersatukan dengan Kristus. Dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, dipersatukan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan. Jadi kata dipersatukan di dalam pasal 2 diulang lagi di pasal 3 ayat 1 dengan istilah yang berbeda. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Saudara sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus? Sudah, kok masih di dunia? Have you been risen together with Christ? Yes. How come you're still in the world? Belum. Since you baptized, you become. Since you were baptized. Have you been risen with Christ? Apakah kita sudah dibangkit? Karena dikatakan, baca baik-baik sudah pasal 3 ayat 1. If you then be risen with Christ, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ini bicara sesuatu in the future, di masa depan, atau sesuatu yang telah terjadi. Sekarang ini. Karena jemaat Kolose adalah jemaat yang menurut Paulus sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. The next question would be, when were you be risen with Christ? Kapan kita dibangkitkan bersama Kristus? You baptized and After baptized After in the water. Romans chapter 6 verses 1 and 2. Roma pasal 6 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaitu kamu ketika kamu dibaptiskan, kamu bersama dia di dalam kematiannya dan bersama dengan dia di dalam kebangkitannya. You were with Christ when you were getting baptized. And then you were with Christ when you were resurrected, when you were risen. So we all have given a special status. Itu sebabnya kita semua diberi status yang istimewa. What is that status? Apa statusnya? Apa statusnya? Dibangkitkan bersama Kristus. Kalau gitu kita beda nggak sama orang di jalan sana? Beda. Orang di sana belum tentu dibangkitkan bersama dengan Kristus. We are different than
those people outside there. Those people might not have been risen, but we have been risen. Kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. So the idea is not being raised with Christ from death to new life, but being raised with Christ to heavenly places. And therefore, Philippians chapter 3 verse 20, karenanya Filipi pasal 3 ayat 20 berkata, for our citizenship is in heaven. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. We have to be proud of it, not because we are US citizen, not because we are Indonesian citizen, not because we are any citizenship, but we are proud because we belong to heaven. Because according to Philippians chapter 3 verse 20, our citizenship is in heaven. Kewargaan kita adalah di dalam surga. Suatu kali saya mengutip ayat ini di satu kelas, dan ada seorang di kelas itu yang angkat tangan, Pak Pendeta, ini kayaknya Bapak salah kutip, Pak. Bapak salah menjelaskan. Karena Filipi 3 ayat 20 ini nanti, Pak, kalau kita sudah almarhum, baru kewargaan kita di dalam surga. Someone told me, Pastor, I think you made a mistake. Because according to Philippians chapter 3:20, our citizenship is in heaven is later on. When we pass away, and then, you know what? We are with Jesus. There you go. Our citizenship is in heaven. But Philippians chapter 3 verse 20 does not say that, you know what? Later on, our citizenship is in heaven. Filipi 3 ayat 20 tidak berkata, nanti kewargaan kita adalah di dalam surga. Bentuknya present tense. Bentuknya masa kini. The tense is present tense, not future. So the meaning, for our citizenship is in heaven means that from today on, when you believe in Jesus Christ, when you are getting baptized, from that very day, you are the citizen of heaven. Kita ini gini-gini warga negara surga loh, saudara. Insurannya insuran mana, saudara? Triple A, Kaiser. Insurannya insuran mana? Surgawi. Mana ayatnya? Ephesians chapter 1 verse 13 and 14. That's our insurance. Not only insurance but also assurance. Yaitu kamu pada waktu kamu percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus. So, since we are the citizen of heaven, we are given the insurance and assurance of heaven as well. It is the Holy Spirit. Saudara dikasih Tuhan, so how should we live now that we have been raised with Christ? Because we are meant for so much more than this world can give to us. Jadi pada waktu kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, makanya kembali ke ayat ini. Mana tadi Kolose pasal 3? Ya. If then you were raised with Christ, seek those things which are above. Jadi karena kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, ada banyak orang berhenti di sini. Oh, haleluya. Saya sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Some people and many people just stop right there. Oh, praise the Lord. Hallelujah. I've been raised with Christ. Oh, hallelujah. I will go to heaven. Fly, fly away. Oh, glory. I'll fly away. That's the song. Have you ever heard that song? Yes. I'll fly away, oh glory, I'll fly away. I forgot the lyric. I fly away. You know that, you like that song, right? But many times we don't remember
that yes, we were raised with Christ. But what is next as part of our responsibilities? Kita senang dengan lagu itu, kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Tapi pertanyaannya, what is next? Tugas kita apa? Apakah cuman, ya saya nanti mau masuk surga, pokoknya saya mau kerja sembarangan, saya mau hidup sembarangan, saya mau rumah tangga sembarangan, pokoknya saya dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ada banyak orang hidup tanpa tanggung jawab dan hidup dengan tanpa tugas yang jelas di dalam hidup ini. So many people live without responsibility, right responsibilities. Some people live without any good deed that need to be done in their lives. Itu sebabnya tugas kita apa, saudara? Carilah, dikatakan yang pertama, carilah perkara yang di atas. Nah, saya senang dengan kata carilah di sini. Kata seek di sini atau kata carilah di sini, kata ini diambil dari kata yang sama dengan Matius 6 ayat 33. Seek, ZTO di dalam bahasa Yunaninya, artinya to search in order to find. To seek in order to find. Artinya apa? Matius 6:33, Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and all of those things will be given to you, will be added up to you. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apakah arti kata seek di situ? Apakah arti kata carilah di situ? Carilah di situ sama, ZTO. Artinya apa? Ini adalah bentuk perintah. This is imperative, bentuk perintah, dan sifatnya adalah present. Jadi hari ini mencari kerajaan Allah. Hari ini mencari perkara yang di atas. Tomorrow mencari yang di atas. Lusa mencari yang di atas. Bagaimana kalau kita tidak mencari? Bentuknya imperatif. What does it mean imperative? Imperative means it is a must. What about if we don't do it? What if we don't do it? Kalau kita nggak lakukannya, apa yang terjadi? Hah? Apa? Tuhan berfirman, jangan membunuh. Itu imperatif kan? There's a imperative. And now you kill someone. What happened with you? Kita berdosa. Betul? Kita berdosa. What if the Bible says, seek ye first the kingdom of God and His righteousness? What if the Bible says, seek first, dikatakan apa di situ? Seek first, apa tadi? Colossians chapter 3. Yeah. Seek things that are above. Apa yang terjadi waktu kita nggak mencari? Berdosa. Siapa yang bilang berdosa tadi? Ya, bukan saya loh, Eka loh. Wow, kalau begitu ternyata tugas kita orang Kristen itu banyak sekali ya saudara ya. Karena bentuknya present tense. Alkitab tidak berkata carilah dulu, apa tadi? Carilah perkara yang di atas, seek those things which are above. Today and next Sunday and the following Sunday and the third Sunday. But the Bible says, seek those things which are above. Bentuknya ZTO. Today, I seek those things that are above. What about Monday? The same thing. Why? Because it is present tense. And it is imperative. Wah. Kalau begitu, betapa berdosanya kita ya saudara. Ada yang merasa nggak berdosa selama ini. Ada orang yang sombong saudara. Saya Pak, jarang-jarang berdosa. Jarang sekali berdosa. Loh, kok bisa tahu? Saya nggak bunuh.
Saya nggak selingkuh, saya nggak menginginkan harta orang lain, saya tidak punya berhala, saya tidak mengucapkan saksi dusta, saya menghormati orang tua, saya jarang-jarang berdosa, Pak. What about this verse? You know, some people said, Pastor, you know what? I honestly, I really rare to sin. You know, it's not really often that I sin. You know, I never kill, I never covet anything, I do not have any idol. You know what? I'm a good guy. But wait a minute, what about this? Seek those things that are above. Imperatif, perintah setiap hari. Sehingga kalau kita tidak melakukannya, so if we don't do it, God consider us to commit ourselves to sin. Karena itu penting bagi kita untuk mengingat ayat ini, Bapak Ibu. Kita sudah diselamatkan, kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Tugas kita adalah mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. What does it mean to seek those things that are above? Artinya apa, saudara? Mencari perkara yang di atas itu artinya apa, saudara? Mencari perkara yang di atas artinya adalah menunjuk kepada perkara-perkara surgawi, perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara yang berkaitan dengan Tuhan. The things above refers to heavenly things, eternal things, the things of God, rather than the things of man. So, when Scripture says, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God, artinya apa? Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saya tanya, Yesus Kristus di atas, dia duduk di sebelah kanan Allah, lagi ngapain, saudara? Apa sih artinya? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Terus apa? Pengakuan iman rasuli. Pada hari ketiga, loh, tadi sampai mana kok pada jawabannya beda-beda? Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga ia bangkit daripada orang mati. Terus? No, naik ke surga dulu, belum kok sudah duduk sudah. Kecepatan sudah ya. Sudah lama nggak pengakuan iman rasuli, makanya lupa semua. Ayo diulangi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Terus, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Tunggal Tuhan kita. Betul ya? Yang dikandung dari anak dari Maria. Terus, yang menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Terus, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Terus, naik ke surga. Nah, ini baru benar, saudara. Tadi baru bangkit sudah duduk di sebelah kanan Allah. Belum naik, salah. Duduk di sebelah kanan Allah. Nah, saya tanya, ngapain Yesus duduk di sebelah kanan? Kalau Yesus di sebelah kanan, yang di kirinya siapa? Banyak orang nggak bisa jawab. Kalau Yesus di sebelah kanan, yang sebelah kirinya siapa? Allah. Loh, tadi Yesus duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa kan? Yang di sebelah kirinya Bapak siapa? Ini banyak ditanyakan, saudara. Banyak orang Islam tanya,
Ini orang Kristen banyak nggak bisa jawab. Loh, kalau begitu ada Bapa, ada Yesus, berarti di surga ada dua. Mesti belajar, mesti belajar bisa jawab. Duduk di sebelah kanan artinya adalah satu istilah yang menunjuk kepada pemerintahan. Dia duduk memerintah sebagai raja yang kekal. Itu artinya duduk di sebelah kanan. Jadi bukan artinya di surga ada kanan, ada kiri, bukan begitu, saudara. Ini satu istilah. Yesus anak Allah. Yesus anak Allah. Allah kawin sama siapa? Lalu waktu lahiran bidannya siapa? Kan gitu. Ini kan orang bodoh. Kita orang Kristen juga nggak percaya Allah itu beranak. Mau sampai mati pun kita nggak percaya. Alkitab juga nggak mengajarkan Allahnya orang Kristen tiga. Enggak. How many God that we serve? How many God that we worship? Only one. It's written in the Bible, both Old Testament and New Testament. Jangan mau dibodoh-bodohin orang, saudara. Duduk di sebelah kanan artinya apa? Sitting on the right hand, what does it mean? Memegang perintah. Is there in heaven that there will be two seats, so God will be sitting right here and Jesus will be sitting right here. So there are only two seats. Tukang furniture nggak laku, saudara, karena cuma ada berapa kursi? 2 kursi. No, that is apa itu? Itu satu istilah yang menunjukkan bahwa Yesus memerintah sebagai raja di surga selama-lamanya. Makanya dikatakan carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan. Artinya Yesus memerintah, Yesus sebagai raja. Saya tanya sekarang kalau begitu disuruh mencari perkara yang di atas, di mana Yesus ada duduk di sebelah kanan, artinya kita nyari apa? Firman. Nyari firman, boleh? Nyari apa lagi? Loh, Yesus duduk di sebelah kanan, artinya Yesus sebagai raja, betul? Yesus sebagai raja. Do we get it? Okay? It means that Jesus has become the king. He is sitting at the right hand of God, the Father. Ngerti ya? Yesus duduk di sebelah kanan. Terus kalau kita disuruh nyari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan, artinya kita nyari apa? Komando. Yesus. Perintah. Komando, perintah, nyari Yesus. Yesus sebagai apa? Raja. Raja. What does it mean kalau Yesus raja? Tadi kita mencari perintah, kita melihat dan kita belajar dan kita terus mencari sampai Yesus itu menjadi raja di dalam setiap hari, dalam setiap menit, in every single minute, in every second, in every hour, that Jesus has become our Lord and King in our lives. Itu artinya mencari perkara yang di atas. Mencari dan hidup sedemikian rupa sehingga kita merefleksikan kehidupan di mana Yesus Kristus menjadi raja. Itu loh artinya Matius 6:33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya tanya, kalau kita mencari apa tadi? Perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah, boleh nggak kita hidupnya ngaco? Kenapa? Karena Yesus adalah raja. Boleh nggak kita berbuat kejahatan? Kenapa? Karena Yesus adalah raja dan kita adalah umatnya. Harus nggak kita tolong sesama? Harus. Why? Karena kita adalah umatnya dan Yesus adalah raja.
Boleh nggak kita melanggar peraturan pemerintah? No. Kenapa? Karena Yesus adalah Raja dan pemerintah berasal dari. Saya sedih loh saudara. Sekarang lihat mall-mall dirampok semua. Sudah lihat ya di TV. Hampir sudah bisa lihat setiap hari itu. Mall demi mall. South Coast Plaza. Mana itu? Irvine itu apa? Spectrum, Irvine, Topanga Mall, ya, Santa Anita Mall, terus mana lagi, Long Beach juga saudara ya, terus mana lagi nggak tahu Delamo sudah atau belum? Itu tiap hari loh saudara. Saya tanya, itu yang maling itu beragama nggak saudara? Agamanya apa kira-kira? Orang bisa survei. Kebanyakan mereka orang Kristen. Mereka orang Kristen yang tidak pernah belajar ayat ini. Those who has committed themselves to robbery in different malls. Are they Christian? Yes, some of us might be Christian, but they don't know this verse. Yeah, we are not hypocrite. You know, we all are in need of daily life. We all are in need of everything for our education. But stealing and committed ourselves to robbery like that, it does not commanded by God, and it's not pleasing God at all. And it is against the word of God. It is against the character of God. Saya kemarin dapat video di San Francisco, luar biasa. Orang naik mobil putih, mobilnya Lexus, Lexus paling baik. Driving, yang drivernya di sini, yang di sebelah kanan keluar sudah. Pintunya dibuka, terus lihat mobil. Ada barang, pecah sudah. Dor, begitu barangnya diambil, masuk lari lagi, berhenti di mobil depannya lagi. Yang satu keluar, nengok-nengok, nggak ada, naik lagi, berhenti sebelahnya. Ada dipecah, dor, begitu barang diambil. Naik Lexus paling baru. Saya aja mau beli Lexus mikir, sudah. Mikir bulanannya, sudah. Ini orang nyolong enak banget, sudah. Belum lama saya nonton TV, orang naik Lamborghini, tahu Lamborghini? Yang kayak Honda Civic saya itu. Nyolong catalytic converter, naiknya Lamborghini, Lambo. Wow, segitu parahnya ya saudara Amerika ini, sampai orang nggak takut lagi dengan manusia, nggak takut lagi dengan pemerintah, nggak takut dengan orang. Itu orang yang nyolong saudara. Sampai ada di Marshall itu yang dicolong pakaian bagus sudah, sama raknya sekalian sudah, yang ada rodanya didorong keluar dibawa lari sudah. Marshall, sedih ya. Inilah dunia di mana kita ada. Orang sudah nggak takut manusia, sudah nggak takut Tuhan. They do whatever they want to do for the sake of their need. But we have been risen with Christ, and we don't do that way because we belong to Jesus, and we worship Jesus as our Lord and Savior and King forever. Amen. Cari perkara yang di atas. Kalau begitu, orang Kristen harus kerja nggak? Harus. Saya nggak bisa kerja Pak. Saya nggak bisa ini Pak. Saya nggak bisa apa-apa Pak. Jual lemper. Saya nggak bisa anu. Saya kalau mau alasan ya bisa aja. But do what we can do. Unless you are retired, you don't have to work. Because we have risen
with Christ. Mencari perkara-perkara yang di atas bukan berarti kita melupakan yang di bawah. Mencari perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Artinya apa? Kita melakukan banyak hal dengan menghargai Yesus Kristus sebagai Raja dan kita umatnya. Live in such way that we honor Him as King and Lord forever and ever. Secondly, dikatakan apa? Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang pertama, pada waktu dikatakan carilah perkara yang di atas, artinya kita setelah kita dibangkitkan, setelah kita merdeka di dalam Kristus, setelah kita dibaptis, setelah kita jadi orang Kristen, maka tugas kita adalah kita punya goal. First of all, when Scripture says seek those things that are above, you know, we are commanded, we are ordered, we are commanded by Christ, we are commanded by the Bible that we set our goal to those things that are above. When Jesus Christ has become our King, and therefore we live in such way that our lives will be glorifying God, showing people that we are not just ordinary people, showing to others that we have our King and we submit ourselves under His kingship. Itu artinya mencari perkara yang di atas. Secondly, so that was our goal. Secondly, when Scripture says, waktu dikatakan set your affection on things above, not on things on the earth. What does it mean? It means that we need to set our focus, you know, not on those things that are on the earth. You know, there are some false teaching saying like this. Ada banyak ajaran yang salah seperti ini. You know what? Things that are on the earth are really bad. You know. So, tetapi Alkitab tidak mengajarkan bahwa apa yang ada di dunia itu semuanya jahat. Tapi maksud dari ayat ini yang menjadi bad adalah when you set your focus on things on the earth. Having a lot of things is okay. You may have a new car, you may have a new house, you may have a new new shoes, you may have a new purse, you may have a new jewelry. That's okay. That's your money, not my money. Unless you buy something with my money. That's not good. That's okay. However, Scripture says, set your affection on things above. Do not set the things on the earth. Jangan fokus yang di bawah. Kalau kita ke gereja, fokusnya kemana? What is our focus when we go to the church? Things that are above. Fokusnya bukan, oh payah jaklat hari ini ke gereja, parah deh, ya. Yang masak hari ini nggak ada makanannya. Saya pernah, saudara, ini jangan kasih tahu ya, hanya untuk kita yang hadir. Yang nggak datang jangan kasih tahu. Saya pernah, saudara, ibadah di satu gereja. Saya tahu makanannya apa? Makanannya salad. Yang datang kira-kira 30-an. Yang bawa makanan cuma beli salad 2 bungkus. 2 bungkus dari Fonz. Salad yang sebungkus segini, saudara, 2 bungkus. Dia bilang, oh karena yang satu bawa sup jagung, 1 panci kecil, saudara, untuk 30 orang. Sayangnya miracle did not happen at that time. 5 roti, 2 bungkus salad dan 1 panci kecil sup jagung bisa untuk makan 30 orang. Sayangnya miracle itu nggak terjadi, saudara. Wah, orang pada ribut, saudara. Ribut karena banyak yang nggak dapat, kan, saudara. Waduh, orang ribut. Itu pulang gereja, orang pada marah-marah. Dasar pelit. Kamu kerja jadi caregiver, gajinya 24 jam, bawa salad cuma 2 bungkus, katanya, saudara.
Yang satu komplain lagi, yang satu juga begitu. Yang satu kerjanya jadi nurse, bawa sup jagung, pancinya kecil banget. Jadi orang pulang itu marah-marah, nggak kayak orang marah Natal, bro. Orang marah Natal ini baik semua. Walaupun nggak ada makanan pun semuanya sukacita pulang, haleluya, tetap main pingpong sudah. Loh, terus saya tanya, loh kamu ke gereja itu fokusmu makan atau perkara yang di atas, bukan yang di bawah? Saudara, kok diundang doa datang nggak? Kok diundang doa datang nggak? Yang datang berapa? Doa sama syukuran, mana banyak yang datang? Kenapa kok syukuran kok banyak yang datang? Loh, nggak bisa tanya. Jadi bagaimana supaya doa bisa pada datang? Wandi, ingat ya Wandi. Bagaimana supaya doa yang datang? Bawa makanan. Saudara, hari Jumat besok kita ada doa, nggak pakai Zoom, sudah kita doanya di ruangan ini dan menunya adalah Panda Express, saudara. Terus disertai dengan combro, oncom dan sebagainya. Kita akan sertakan. Jadi saudaraku, Alkitab berkata, karena kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita harus fokusnya kepada yang di atas. Why? Ayat 3 terakhir. Sebab kamu telah mati. Saya mau tanya, telah mati masa lalu atau masa kini? Masa lalu. Kita sudah mati bersama dengan Kristus. When we believe in Christ and we give ourselves to be baptized, at that very moment, we declare ourselves as has been dead for our old life, our old sin, our old life. Itu masa lalu, kita sudah mati. Jadi masa lalu sudah mati. Jadi kita nggak lagi cari-cari fokus-fokus yang di bawah. Fokus kita kepada perkara yang di atas. Setiap hari apa yang kita cari, saudara? Setiap hari yang kita cari adalah firman Tuhan. Saya rindu, saudara. Semua yang ada di sini download ya, saudara. I want you to download the Bible app on your cell phone so that you can follow along with the pastor. Whenever any pastor who preaches in Maranatha, you will read the Bible. There will be no one that is just sitting down doing nothing. Read, download the Bible app. Or if you don't have Bible app, bring your Bible, printed Bible. Why? Because we are coming to the church. If you are going to work, what do you bring? It depends, right? Okay. If you are a driver, let's say you are a driver Uber driver, what do you bring? Your car. Yes, no, you bring your car. Yeah. Number 2, your phone. You cannot drive Uber without bringing your phone. Otherwise, you are not going to go anywhere. What else do you do? I work as a physician, doctor. What do I need to bring? What do I need to bring if I'm a physician, I'm a doctor, medical doctor? Stethoscope. Why? Because you cannot put your ear on someone's body, you know. Let me hear you. Okay, take a deep breath, okay? Take a deep breath. Okay. No, okay, take a deep, hold on. Okay. You bring your stethoscope. What about if we are Christian, going to the church? What do we bring? Bible. Well, I don't have printed Bible, Pastor. Download. So next time I'll be preaching here on
October 1st. Am I correct? Minggu Oh yeah, pertama. October 1st. Make sure everyone bringing your Bible app. Okay? I don't want everybody just to sitting down doing nothing. Yeah. You know, because God has given us everything in our life. And we want to grow spiritually. Kita mau bertumbuh secara rohani, saudara yang dikasih Tuhan. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, cari yang di atas, sehingga kita harus tahu apa yang ada di atas. Kalau saudara cari yang di atas dan pikirkan yang di atas, apa yang harus kita ketahui? Apa yang ada di atas. Nah, kalau yang ada di atas nggak tahu, terus yang dicari apa, saudara? Kita harus tahu apa yang ada di atas. We have to learn, we have to know what are those things that are above. It is written here. So we need to seek those things. Kita sudah mati bersama dengan Kristus, dan terakhir, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. What does it mean? Hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. What does it mean? Jaminan keselamatan. No matter what happened with our life, no matter what happened with the world, we are safe in God's hands. Kita aman di dalam tangan Tuhan. Yohanes 10 ayat 28 berkata apa? Ada yang hafal? Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Yusuf? Aduh, Pak Yusuf sudah ikut pemuritan, sudah lupa ini ayat. Yohanes 10 ayat 28 apa? Apa Bung Robi? Tolong bacakan Bung Robi. Yohanes 10 28. Yohanes 10 28. Oke. Oke. Ya, bentar tunggu Bung Robi itu. Silakan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. And no one will snatch them out from my hands. Who said so? Siapa yang mengatakan ini? Yesus. Artinya kita aman di dalam tangan Tuhan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tetapi karena anugerah. Kita aman di tangan Tuhan. Dan pada waktu kita sudah aman di tangan Tuhan, ingat kita punya tanggung jawab, kita punya responsibility. Tapi kita tetap aman di tangan-tangan Tuhan. Terus dikatakan apa? Sebab itu, selain itu apa artinya? What does it mean? Seorang pun tidak akan merebut dari tangan Kristus. We are saved in His hands. So, what does it mean? It means that when we are together with Christ, when we are together in His hands, when we are hidden together with Christ in God, it means that we already saved. Unlike those people outside there, they are trying to find salvation. They are trying to be saved for whatever they do. Mereka mencoba mendapatkan, kita sudah aman kok, kita sudah nyaman di dalam Kristus. Apa itu? Apa lagunya itu? Lagunya apa itu? It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Kalau it is well with my soul, artinya apa? Jangan lupa tugas. Bagian ini kita udah dapat. Tugas kita jangan lupa cari perkara yang di atas dan pikirkan perkara yang di atas. Fokus kepada perkara-perkara yang di atas. Saudara mungkin sedang sakit. Kalau kita sedang sakit, bagaimana supaya kita kuat di dalam Tuhan? Fokus kepada yang di atas. 2 Korintus pasal 4 ayat 16, 17, 18. Karena itu kami tidak tawar hati,
Sebab sekalipun manusia batiniah kami ini semakin merosot, tetapi manusia jasmaniah kami semakin merosot, tetapi manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Jadi manusia jasmani merosot atau makin baik? Merosot. Yang tadinya kuat lari maraton 40 km, sekarang berapa kuat larinya? 1 Hah? Kadang-kadang kuatnya cuma lari dari kenyataan. Kadang-kadang cuma kuatnya lari di tempat. Manusia batin, manusia jasmania kita makin merosot. Gigitnya makin utuh atau makin hilang? Hilang. Rambutnya makin putih atau makin hitam? Putih. Makin putih. 2 Korintus 4 ayat 16. Ayat 17 bilang apa, saudara? Karena penderitaan ringan yang sementara ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Ayat 18. Karena itu kami tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara. Tetapi kami memperhatikan yang tidak kelihatan, karena yang tidak kelihatan adalah kekal. Ini kelihatan atau enggak? Ini kekal atau sementara? Lah kok ini yang dicari terus sudah? Karena kami memperhatikan yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan adalah yang. Mari. Saudara sudah mencari yang tidak kelihatan? Cari saudara ya. Do not live without reading the Bible every single day of your life, because we need to seek those that are above. Amen. Let's pray. Thank you, Lord, for this message. Help us, Lord, not just to listen to it, but help us to apply in our daily lives so that we will be growing into maturity. We will be growing in such way that we will bear much fruit and many fruit in our life, Lord, and many fruits in our life. And therefore, according to John 15, verse 8, your name be glorified, and we are your disciples. Help us, Lord, to apply in our daily lives. In Jesus' precious name we pray. Amen. Terima kasih Pak Yonas atas firman yang indah. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita kembali bersatu hati untuk memanjatkan doa syafaat. Let's pray. Bapa yang bertahta dalam surga, kami bersyukur untuk setiap waktu di mana kami bisa menghadap Engkau dan kami bisa menaikkan doa ini kepada Tuhan. Karena kami percaya melalui doa kami dapat merasakan betapa dekatnya kami dalam kehidupan kami dengan Engkau setiap hari. Kami ingin bersatu hati agar kami bisa melakukan firman yang telah dituturkan untuk mencari apa yang ada yang kekal di atas dan fokus bukan yang di bumi. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah menderita penyakit yang begitu panjang. Kohandi, Tante Tris di Singapura, Pak Ritiaw, dan juga Pak Robi. Berikanlah mereka kekuatan dan kesegaran dalam iman mereka di dalam Tuhan. Kami berdoa agar semua perawatan dan perobatan semua itu boleh ada di dalam kendali Tuhan, sehingga semua apa yang masuk ke dalam tubuh mereka itu semua menjadi kesembuhan. Kami juga ingat akan saudara kami Ilin dan Emi, kiranya Engkau memberikan mereka kepulihan dalam kesehatan mereka.
Kami juga ingat akan semua keluarga besar Maranatha, baik yang senior, baik yang muda. Kiranya Engkau selalu menjaga dan memelihara kami semua. Mereka yang mengalami pergumulan-pergumulan ekonomi, memperoleh izin tinggal di Amerika, dan mereka yang kesehatannya kurang, terutama dalam masa COVID yang sudah meningkat ini. Kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan agar setiap jalan yang mereka harus tempuh, mereka jalankan dengan kekuatan dari Tuhan. Bukalah setiap jalan Tuhan sehingga mereka tidak jatuh dan tergeletak, tetapi mereka bisa bertahan di dalam pertolongan dan berkat-berkat Tuhan. We pray for all members and governing boards of Maranatha and Bethany Church, that in everything that they do for the good of your kingdom, to glorify your kingdom, it's in accordance to your will. Guide them so that they will always serve you with the best in heart, in order to organize and implement all the kingdom activities that you want us to do. We also pray for all the presidents of this country, of Indonesia, and of all the other countries, that you will always be foremost in their mind and their thought in governing the very difficult situations that always facing them on a daily basis. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan yang kami tidak bisa sebutkan satu demi satu. Kami percaya Engkau mengerti isi hati kami dan kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, Engkau yang angkat dan topang kami sehingga kami bisa melanjutkan kehidupan kami dengan iman yang teguh di dalam Tuhan. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dibalas saja mengumpulkan persembahan. Ada ayat yang ingin saya baca dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan menyanyikan ada satu sobatku yang setia. Tinggalkan diriku.
Marilah kita berdoa untuk persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah Bapa di surga, kami telah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama tempat ini. Terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami setiap hari. Tibalah saat untuk kami membagikan berkat tersebut untuk membangun dan perluas kerajaan-Mu. Kiranya persembahan tersebut dapat digunakan untuk kemuliaan dan memuji nama-Mu di gereja ini. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberi maupun yang belum sempat memberi. Tuhan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Shalom, salam damai semuanya. Terima kasih telah beribadah bersama kita semua. Dan tadi lagu itu, lagu persembahan, ada lagu untuk choir minggu depan di ulang tahun gereja FIC. Kita mengundang semua untuk yang bisa boleh ikut choir bersama. Jadi nanti setelah kebaktian kita latihan sekali dengan gerakan. CFA nanti ngasih gerakannya. Lalu kita juga sudah beli rompi biru untuk itu choir seragam. Lalu minggu depan kita latihan sekali lagi. Kita latihan sekali lagi setelah kebaktian. Lalu 3:30 kebaktiannya di sana. Nah mungkin kita giliran majunya jam 5 gitu. Ya, gitu aja. Kalau yang kita mengharapkan bisa banyak yang ikut untuk ini sumbangan choir, dan juga minggu depan firman Tuhan akan dibawakan oleh, saya lupa nanti tanya Foni. Ya kabar dari Cik Foni nggak bisa datang mungkin ya. Soalnya ternyata Kojos ternyata cuma cacar air apa? Single ya. Jadi jangan khawatir. Lalu setiap Jumat juga ada persekutuan doa. Kita mengundang untuk Zoom di persekutuan doa. Itu aja. Terima kasih Pak Yonas. Mari kita nyanyikan Maranatha. Sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ulang dan bawalah anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang beserta kita
sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Bapak.